Kulanjutkan melangkah, sekilas kulirik makam tua itu. Ada desiran aneh, membuat bulu kuduku meremang hebat. Kemudian, aku melangkah menuju keranda kayu. Pegangan sakti semakin menguat. Kuperiksa sedetail mungkin keranda bambu itu. Tidak ada yang aneh, sama seperti keranda pada umumnya. Kujulurkan tangan, berusaha untuk menyibak kain yang menutupinya. Namun pergerakanku terhenti. "Ojo!" ucap Sakti. "Kenapa? Ini cuma kain," kataku. Sakti tidak menjawab. Ia kembali menyembunyikan wajahnya di pundakku. Tak menghiraukan peringatannya, kusibakan kain itu. Kini kulihat secara utuh keranda bambu yang sudah berumur. Tidak ada yang aneh, hanya beberapa bagian sudah rusak dan hampir lepas. "Lihat kan, tidak ada apa-apa," ucapku kepada Sakti. Namun bocah itu menggeleng. Ia menunjuk ke arah kain yang terjuntai ke bawah. Seketika aku menjerit pelan, mundur beberapa langkah sampai kaget. Bahkan aku lupa kalau Sakti masih ada di punggungku. Kenapa? Bagaimana bisa ada tetesan darah dari keranda itu? Ku pejamkan mata, menggeleng kuat lalu melihat ke arah keranda kembali. Aku mengerang, tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Sakti, apa itu?" tanyaku memastikan. "Kromo Leo sing bakal dadi tondo," ucapnya dengan suara serak dalam yang katanya Kromo Leo yang akan menjadi pertanda. Panik, aku mencoba menengok ke arah Sakti. Yang kulihat jauh lebih parah. Mata bocah itu melotot dengan keseluruhan berwarna putih. "Sakti!" panggilku berusaha untuk melepaskan gendongannya. Tapi tangan kecil itu malah terus menekan tubuhku. Belum selesai, keranda di depanku berderik pelan. Spontan kepalaku menoleh ke depan. Darah masih terus menetes. Bahkan bau anyir terasa begitu memualkan. "Mulih!" ucap Sakti. Aku terus mencoba melepaskan pegangan Sakti. "Mulih, mulih, mulih!" ucap bocah itu terus meninggikan suaranya yang katanya pulang. Telingaku begitu sakit, bahkan kurasakan kakiku terkena cairan kental menjijikkan. Sakti melepaskan cengkramannya. Ia melompat turun dari punggungku. Ekspresinya begitu bengis untuk bocah seusianya. "Sakti, ayo pulang!" pintaku panik. Bocah itu tak menggubris. Ia terus melangkah ke arah keranda. Aku berusaha menariknya, tapi dengan kekuatan entah dari mana, bocah itu menepis tangan dan mendorongku dengan kuat. Aku tersungkur, segera berusaha berdiri. Kini Sakti sudah berada di depan keranda bambu itu dengan posisi jongkok. Segera aku berdiri, bergegas ke arahnya. Dari atas awalnya tak kulihat apa yang sedang ia lakukan, tapi aku tak peduli. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu dengan bocah itu. Kutarik saja tangannya. Bocah itu tak melawan, hingga kulihat dari cairan kental merah yang mirip darah itu tertulis angka 7, 7. Tanpa pikir panjang, kutarik Sakti dan langsung keluar dari tempat itu. Beruntung sesampainya di rumah belum ada orang. Bergegas kuletakkan Sakti di sofa ruang tengah. Bocah itu tertidur lelap. Kuhenyakan tubuh, menghela nafas panjang. Memoriku kembali ke kejadian tadi di Cungkup. Ada apa ini? Kenapa ada kejadian seperti itu? Bagaimana mungkin keranda itu mengeluarkan darah? Kutolehkan kepala ke arah Sakti. Tidurnya benar-benar pulas. Ada setitik perasaan bersalah yang muncul. Pasti bocah ini sudah melalui hari-hari berat. Kejadian tadi menyadarkanku kalau Sakti pasti memiliki kelebihan. Di hari yang lain, seharian aku terus memantau Sakti. Entahlah, aku tak paham. Biasanya aku tak peduli dengan hal-hal seperti ini. Lantas kenapa ada dorongan lebih untuk mengetahui apa kaitannya dengan Kromo Leo, Sakti, dan angka 7 yang ia buat dengan cairan mirip darah itu? Lenguhku sambil beranjak hendak ke kamar mandi. Langit di luar sudah mulai mengabu.
hanya secercah cahaya senja yang tertinggal. Daripada penat dengan semua kejadian tak masuk akal ini, jauh lebih baik mandi untuk menyegarkan diri. Saat aku sudah sampai di mulut dapur, ku tengok pintu yang mengarah ke teras belakang terbuka. Aku kerutkan dahi ketika melihat Nekmar sedang tergopoh membawa tampah berisikan sesajen. "Nek," panggilku. "Iya, Nduk." Boleh Sita tahu sesajen itu buat apa?" tanyaku langsung. Aku hampir lupa dengan sesajen yang selalu ditaruh di bagian teras rumah, entah milik nenek atau rumah warga desa lain. "Memang sudah jadi budaya, Nduk. Lagi pula tanda kromo," ucapnya berhenti. "Kromo Leo kenapa?" sahutku cepat. Nekmar panik. Ekspresinya terlihat begitu kesal, tapi aku tak mau tahu. Berarti benar kalau semalam aku tidak berhalusinasi. Nyatanya sekarang Nekmar juga tahu apa itu kromo Leo. "Nek," desaku. Nekmar menghela nafas panjang. Selanjutnya menaruh tampah di sudut teras baru memintaku mendekatinya. Sesajen ini menjadi tolak bala. Banyak sekali mitos berseliweran di desa ini. Salah satunya kromo Leo, ucap Nekmar. "Jadi kromo Leo itu mitos, urban legend?" tanyaku. "Kromo Leo itu sebuah tanda akan datangnya malapetaka. Satu kematian akan diikuti dengan kematian lainnya," ucap Nekmar. "Maksudnya?" tanyaku kebingungan. "Kromo Leo itu hantu pengiring jenazah. Tiap kali kedatangannya pasti menandakan bakal adanya kematian. Dulu pernah kejadian seperti ini. Bahkan kematian yang mereka terima begitu sadis," jelas Nekmar. "Jadi kromo Leo itu meminta tumbal?" tanyaku. Nekmar menggeleng. "Nenek tidak tahu. Bahkan setelah kamu bercerita mendengar kerumunan orang tempo hari, nenek sudah sadar. Pasti dedemit itu sudah muncul," ucapnya. "Sita melihat kepala Pak Suhar ditarik dari kendi yang mereka bawa," kataku keceplosan. "Hah? Kepala apa?" tanya Nekmar kaget kebingungan. Kutolehkan kepala ke arah dalam rumah, memastikan kalau anggota keluarga yang lain tak mendengar. "Malam saat Sita pingsan, Sita melihat 6 orang. 4 orang memanggul keranda, 1 membawa payung hijau, dan 1-nya lagi membawa kendi," ucapku. "Terus?" tanya Nenek Mar saat aku sejenak menarik nafas. "Mereka melangkah pelan. Sita panik karena Sakti tiba-tiba sudah masuk ke dalam keranda. Terus saat mereka sudah ada di depan Sita, salah satunya memasukkan tangan ke kendi dan menarik kepala Pak Suhar," kataku seketika merinding hebat teringat kejadian itu. "Ya Allah Gusti," kata Nekmar menangkupkan tangannya ke bibir. Kami saling tatap. Sejurus kemudian Nekmar menarik tanganku mengikutinya ke kamarnya. "Kenapa, Nek?" tanyaku penasaran. "Duh, apapun yang kamu lihat, itu kromo Leo. Tolong, apapun yang kamu lihat dan dengar, jangan pernah cari tahu," ucap Nekmar ketakutan. "Apa ini ada hubungannya dengan ibu?" tanyaku cepat. "Maksudnya?" tanya Nekmar kebingungan. "Sebelum memutuskan untuk datang ke sini, Sita sudah cerita sama nenek kan? Sita selalu memimpikan ibu dengan kondisi saat aku menemukannya tergantung. Mimpi terakhir, 6 orang itu muncul tepat di bawah jasad ibu yang tergantung," ucapku sendu. "Astagfirullah, Duk, kamu harus pulang ke kota. Ini kesalahan. Jangan sampai apa yang terjadi dengan Tati terulang kembali," kata Nekmar. "Terulang kembali? Maksudnya apa, Nek? Jelaskan, tolong apa yang sebenarnya terjadi," tanyaku makin penasaran. Nekmar diam sesaat seolah ia sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. "Nenek yang meminta ibumu untuk pergi dari tempat ini. Semua kejadian berawal saat ia melihat sosok kromo Leo di bukit dekat ladang. Semua warga desa menyalahkannya. Mereka mengira Tati yang membuat malapetaka itu muncul," terang Nekmar. Aku tak berani memotong ucapannya. "Lalu, keadaan semakin parah.
Hampir tiap malam Tati histeris dan mengatakan kalau bakal ada 7 kematian. Kromoleo menjadi penandanya. Jelas Nekmar. 7 kematian? Tanyaku tak percaya. Iya, dan itu terjadi secara beruntun. Dalam kurun waktu 1 bulan 7 warga desa meninggal secara misterius. Polanya pun tetap sama. Makanya nenek dan kakekmu akhirnya memutuskan untuk membawa pergi Tati ke kota, ungkap nenek. Aku terhenyak. Tidak menyangka selama ini ada rahasia besar yang sudah ibu sembunyikan. Kupikir dia pergi karena alasan tertentu. Bahkan dulu aku sering bertanya, kenapa kami tak pernah pulang kampung? Loh, nenek tahu ini tidak masuk akal. Tapi sebaiknya kamu segera pulang ke kota, pinta Nekmar. Aku menggeleng. Tidak, Nek. Ada yang harus Sita ketahui di tempat ini. Bukan cuma Sita sekarang, tetapi Sakti juga dalam bahaya, ucapku asal. Apa hubungannya dengan Sakti? Tanya Nekmar kaget. Setelahnya aku menceritakan kejadian tadi siang. Seketika Nekmar tertegun. Tidak menyangka kalau sekali lagi keluarganya mendapat teror seperti ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Duk? Tanya Nekmar. Entahlah, Sita juga masih tidak paham bagaimana ini bisa terjadi. Yang Sita yakini cuma Sita harus mengetahui alasan setan itu kembali muncul dan apa hubungannya dengan keluarga kita, jelasku. Terus bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu? Sudah cukup nenek kehilangan Tati. Biarkan saja apa yang sudah terjadi di sini. Pulanglah ke kota, pinta Nekmar. Tidak, Sita selama ini sudah cukup hidup bahagia dan menderita. Sedang Sakti, dia tidak tahu apa-apa. Jauh lebih baik untuk mengetahui ini semua. Percaya sama Sita, tolong Nek, pintaku memohon. Tetapi Nekmar ngotot memintaku pergi. Kupeluk wanita renta itu, melepaskan emosiku yang pendam selama ini. Nenek tahu julukan apa yang disematkan teman-teman Sita di kota? Tanyaku. Ia menggeleng. Sita si Raja Rimba. Semenjak kecil, Sita dididik dengan keras oleh ayah. Meski Sita perempuan, tak pernah ada rasa takut untuk berkelahi. Jadi nenek tidak perlu khawatir. Sekarang kita fokus saja dengan Sakti. Sita yakin bakal ada sesuatu yang akan terjadi, tegasku. Tapi kamu sedang berurusan dengan hal gaib, bukan manusia yang tampak di depan mata, erang Nekmar. Percaya sama Sita, cucumu ini jauh lebih tangguh daripada yang nenek lihat, ucapku. Kami saling pandang cukup lama. Akhirnya Nekmar mengangguk. Malam semakin larut. Aku sedari tadi hanya diam menatap langit-langit kamar, memikirkan bagaimana caranya agar mengetahui misteri ini. Jelas, tujuan pertamaku adalah mencari keberadaan Ratih. Wanita itu menjadi salah satu kunci utama. Sengaja memang aku tak memberitahu soal Ratih kepada Nekmar. Aku tak mau gegabah. Tanya kepada bocah yang ada di rumahmu, atau pergi ke tempat ini saat tengah malam. Aku teringat ucapan Ratih saat itu. Jelas aku tak akan pergi ke Cungkup sendirian tengah malam. Itu namanya bunuh diri dan bodoh. Sakti, ucapku lirih. Ya, hanya bocah itu yang bisa membantuku. Tapi bagaimana caranya? Pikirku. Kepalaku semakin berat saat memikirkan cara untuk keluar dari lingkaran setan ini. Banyak sekali asumsi di kepalaku, sampai aku bingung harus memulai dari mana. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, terdengar suara gaduh dari arah luar kamar. Sakti, Sakti, teriak bule Fatma. Aku segera beranjak. Saat keluar kamar, kudapati bule Fatma sudah dipeluk oleh Nekmar. Kenapa? Tanyaku. Sakti hilang, ucap Nekmar. Hilang gimana? Kan tidur sama bule, ucapku bingung. Tadi Sakti minta ke kamar mandi, tapi tidak kunjung masuk kamar. Saat bule lihat keluar, pintu dapur sudah terbuka, ucapnya. Om Panca kemana? Tanyaku panik. Mencari Sakti, ucap nenek memandangku penuh arti. Tanpa mengucap sepatah kata pun, aku kembali masuk ke kamar dan meraih jaket yang tergantung di belakang pintu. Mau kemana? Tanya Nekmar. Cari bocah tengil itu, ucapku langsung menghambur pergi.
mengabaikan teriakan Nekmar dan bule Fatma. Aku tak tahu kemana perginya bocah itu. Langkah kakiku hanya mengarah ke satu tujuan, ya, ke Cungkup di atas bukit itu. Aku yakin bocah itu pasti pergi ke sana. Dalam keremangan aku terus berjalan cepat. Tak kuhiraukan dinginnya malam berkabut. Setan? Sudah, bodoh amat jika bertemu mereka. Yang terpenting sekarang menemukan bocah gila itu. Beberapa waktu kemudian, aku sudah sampai di atas bukit. Ada keraguan untuk masuk, tapi bayangan wajah Sakti yang sedang ketakutan muncul di depan mataku. Menguatkan mental, aku melangkah masuk. Dengan jantung berdebar, aku memutari pohon. Sial, tempat ini begitu menakutkan di malam hari. Lihat saja bangunan menyedihkan itu. Kenapa aku nekat sekali? Hingga saat aku hendak masuk ke dalam Cungkup, jantungku seolah merosot dari tempatnya. Aku lihat siluet orang sedang duduk bersimpuh di depan makam. Ratih, panggilku. Wanita itu menoleh. Ia pun tampak kaget dengan kehadiranku. Bocah itu hilang? Tanya Ratih. Kaget aku segera menghambur ke dalam. Ku cengkeram kerah baju kebayanya. Ku paksa wanita itu untuk berdiri. Kemana? Di mana Sakti? Tanyaku penuh ancaman. Sontak Ratih menepisku kuat. Sudah ku bilang jangan cari tahu atau pergi, malah membuat masalah. Tukas Ratih. Apa maksudmu? Di mana Sakti? Kataku penuh penekanan. Tidak tahu. Kau sendiri yang membuat ini semakin runyam. Kenapa malah kau bawa bocah itu kemari? Bocah yang terlahir di malam Selasa Kliwon. Bodoh, cibir Ratih. Ngomong yang benar, jangan membual. Aku sudah mulai naik pitam. Aku hanya memintamu untuk bertanya ke bocah itu atau datang sendiri ke tempat ini. Malah membawa calon korban yang diinginkan. Sekarang dia sudah mendapatkan calon tumbalnya. Romo Leo yang akan memandu, ucap Ratih. Sial, apa yang sedang dibicarakan wanita ini? Tumbal? Tumbal apa? Apa maksudmu? Tanyaku tajam melotot ke arahnya. Romo Leo itu digunakan untuk ilmu hitam. Dedemit itu bakal mencari mangsa sesuai perintah tuanya. Apa yang terjadi tadi siang di tempat ini sudah menunjukkan semuanya. 7. Angka 7 itu sebagai tanda bakal Romo Leo membawa nyawa 7 orang. Dan salah satunya kamu serta bocah itu, ucap Ratih sambil menuju ke arah keranda. Lalu di mana Sakti? Tanyaku panik. Aku tak peduli dengan diriku. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan bocah itu? Kalau aku tahu, aku juga tidak pergi ke tempat ini, ucapnya. Tunggu, bagaimana kamu tahu semua ini? Ucapku curiga. Ya, bagaimana dia tahu kalau Sakti menghilang? Tak perlu kujelaskan. Otak kecilmu tidak bakal bisa menerima. Sekarang yang paling penting cari bocah itu sebelum malam Selasa Kliwon, atau nyawamu dan nyawa ke orang yang sudah ditandai bakal mati, ucapnya. Lalu bagaimana? Mencari di mana? Hei Ratih, jeritku tak mampu menahan panik. Aku juga tidak tahu, jeritnya. Baik, saat ini aku percaya, tapi ingat jangan main-main. Aku juga bisa menjadi pemandu kematian, ancamku. Terserah, sekarang ayo cari bocah itu, ucapnya sambil melangkah ke arah keranda bambu dan menarik kain putih yang mengikat salah satu ujungnya. Saat saja kaki kananku menginjak tanah, spontan aku mengerjap beberapa kali ketika sorot cahaya senter itu menerpa wajahku. Sita, teriak Om Panca. Terdengar suara beberapa langkah kaki menuju ke arah kami. Sita, ngapain kamu di sini? Kata Om Panca. Sedang orang-orang di belakangnya mencari-cari sesuatu. Nyari Sakti Om, jawabku gagap. Ekspresi Om Panca tak percaya. Dia mengarahkan senternya ke sekeliling untuk memastikan. Kamu sendiri tak? Tanya Om Panca. Samarat, ucapku menoleh ke samping. Loh, kemana perginya Ratih? Aku sama sekali tak mendengar langkah kakinya. Bukannya tadi ada di sebelahku. Sita, kamu kesini sama siapa? Tanya Om Panca sekali lagi. Ratih, ucapku mulai mencari keberadaan wanita itu. Rate siapa? Tanya Om Panca. Warga desa, orang yang sering mengunjungi tempat ini, kataku tak fokus. Kamu tahu ini tempat apa?
Tanya Om Panca serius. Makam? Ucapku singkat masih mencari-cari keberadaan Ratih. Sita! Panggil Om Panca dengan nada meninggi. Om tanya sekali lagi. Ngapain kamu di tempat ini? Tanya Om Panca penuh penekanan. Nyari sakti. Sita sudah bilang kan? Timbalku. Kenapa kamu datang ke tempat ini? Maksudnya, kenapa kamu kepikiran untuk ke tempat ini? Tanya Om Panca. Aku terdiam. Apa yang harus kukatakan? Apa mesti menceritakan semua? Lihat saja ekspresi orang-orang itu. Begitu bengis. Seolah aku narapidana yang lari dari penjara. Sita! Panggil Om Panca sekali lagi. Aku meneguk saliva. Bagaimana ini? Bocahku ya ramblebu. Iji gembokan. Kata seorang laki-laki yang katanya kalau dalam bahasa Indonesia, bocah itu tidak masuk ke dalam, masih digembok. Aku menoleh cepat. Digembok? Mana mungkin bisa? Siapa yang sudah melakukan? Apa Ratih? Ya pasti itu Ratih. Tapi di mana wanita itu sekarang? Kita dobrak saja, siapa tahu sakti di dalam. Dan kamu Sita, jangan pergi. Tunggu di sini, kata Om Panca. Aku mengangguk kaku sembari melihat orang-orang itu membuka gembok. Sesekali pandanganku menyisir sekitaran, mencari keberadaan Ratih. Sial, apa yang harus kulakukan? Posisiku sangat tidak menguntungkan. Bisa-bisa aku malah dituduh berbuat sesuatu jika mereka melihat apa yang ada di dalam sana. Klek. Terdengar suara gembok yang terlepas. Tampak laki-laki itu terlihat ragu untuk bergerak lebih jauh. Kepalanya menoleh ke arah Om Panca, meminta pendapat. Biar aku saja, Jeb, ucap Om Panca. Tapi, kata orang yang dipanggil Jeb atau Najib oleh Om Panca. Sakti anakku, Sita keluargaku, jadi mereka tanggung jawabku, ucap Om Panca sambil maju ke depan. Namun saat tangannya hampir menyentuh pintu, ia berhenti. Apa kita cek lagi di rumahmu? Siapa tahu Sakti sudah pulang. Lagi pula kita kesini karena melihat dia, ucap Najib menoleh ke arahku. Aku masih diam memperhatikan. Kenapa mereka semua takut untuk masuk ke cungkup itu? Tapi beruntung jika itu terjadi. Om Panca menggeleng. Ora Jeb, bisa jadi Sakti ada di dalam. Aku dengar semalam dia mengigau tentang tempat ini, kata Om Panca menoleh sebentar ke arahku. Aku yakin dia lebih tahu dari yang kupikirkan. Caranya menatapku seolah ada kesan tersembunyi di sana. Mengigau? Mengigau bagaimana? Tanya Najib penasaran. Om Panca menggeleng pelan. Ia seperti enggan untuk menjawab pertanyaan Najib. Hanya mengigau kalau Sita mengajak Sakti pergi ke tempat ini, ucap Om Panca tajam. Tapi tempat ini terkutuk. Siapa yang sudah masuk ke tempat ini bakal menerima ajalnya, ucap Najib. Aku menoleh ke arah Najib. Apa maksudnya tempat ini terkutuk? Dan orang yang sudah masuk ke sana bakal menerima ajalnya? Aku tanggung resikonya. Yang terpenting anakku selamat, ucap Om Panca. Laki-laki itu hendak melangkah masuk, namun aku bergegas maju. Om, kalau pintu itu terkunci, bagaimana Sakti bisa masuk? Terlebih aku tidak mendengar suaranya sejak tadi. Selaku mencoba menghentikan Om Panca. Jika benar tempat ini terkutuk, jauh lebih baik aku yang masuk. Tapi meskipun begitu, aku juga tidak bisa langsung mengajukan diri. Itu hal yang bodoh. Aku hanya tidak ingin mereka semua tahu apa yang sudah terjadi di dalam. Aku yakin, jika mereka melihat angka 7 yang digambar Sakti, bakal terjadi kehebohan. Tapi bagaimana kalau Sakti di dalam sana? Tanya Om Panca. Bener kata ponaanmu, tidak mungkin Sakti bisa masuk ke dalam, ucap Najib, sedangkan bapak-bapak yang lain terus menyoroti sekeliling. Begini saja, kalau tempat ini terkutuk untuk kalian, biar Sita yang masuk, ucapku spontan. Aku sedang tidak berbaik hati. Tetapi jika terjadi sesuatu dengan Om Panca atau orang-orang ini, pasti aku yang bakal jadi tumbalnya. Ora, biar Om yang masuk. Kamu pulang sekarang, biar diantar Najib, kata Om Panca.
Aku menggeleng panik. Jangan sampai orang ini nekat masuk ke dalam. Sumpah, aku sudah muak menjadi bahan gunjingan orang. "Sita!" teriak Om Panca tak percaya saat aku mendorong tubuh kekarnya sampai terjungkur ke tanah. "Sita aja yang cek ke dalam ya Om. Siapa tahu ada sakti di dalam. Toh kutukan itu kan buat kalian, bukan untuk pendatang." Ucapku langsung menghambur ke dalam. Terdengar teriakan Om Panca dan beberapa orang. Bahkan ku dengar Najib mengumpat karena kenekatan itu. Aku sudah berada di dalam. Tak ada yang mengikuti. Terkutuk apanya? Dasar orang-orang bodoh. Bagaimana bisa masuk ke tempat keramat, lantas langsung meninggal? Ku edarkan pandangan ke segala sisi. Namun tak terlihat keberadaan Ratih dimanapun. Aneh sekali. Kemana perginya wanita itu? Lantas aku berjalan ke arah keranda di ujung ruangan, berniat untuk menghapus bekas noda darah itu. Namun sekali lagi aku tertegun. Bagaimana bisa bekas noda darah itu bisa hilang? Kulirik ke arah ujung keranda. Kain putih yang diambil oleh Ratih pun juga hilang. Berarti aku sedang tidak berhalusinasi. Merasa sudah tidak ada yang perlu kusembunyikan, kuputuskan untuk kembali keluar cungkup. "Kosong!" teriakku memberitahu mereka. Om Panca terlihat begitu kecewa. "Kita cari di tempat lain. Kamu, Sita kan? Kami antar pulang. Jangan pergi sendiri lagi," kata Najib dengan nada tegas dari luar cungkup. Kuanggukan kepala, kuangkat kaki untuk turun dari undakan batu. Tapi seketika aku berpaling lagi ke dalam. "Sita kenapa?" tanya Om Panca yang masih menghadap ke arahku. Aku terus menatap ke arah ujung ruangan, tepat di mana keranda itu diletakkan. Tidak mungkin aku berhalusinasi. Tadi aku dengar suara sakti, meskipun nirih tapi terdengar jelas di telingaku. Perlahan kulangkahkan kaki kembali ke dalam. Tetapi apa yang sedang terjadi? Kenapa atmosfer yang kurasakan begitu berbeda? Kenapa ada aura mencekam yang muncul? Rasanya sesak. Bahkan untuk menarik nafas pun begitu susah. Belum lagi tekanan di perut dan dada. Sita, mau ngapain lagi?" teriak Om Panca tak sabar. Tak kuhiraukan, kakiku terus melangkah menuju ke arah keranda bambu itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Semua terlihat normal. Tetapi seketika telingaku berdenging kuat. Kurasakan juga hembusan angin menerpa kencang di sekelilingku. Tubuhku menegang saat melihat keranda bambu itu bergetar pelan. Terus kuperhatikan hingga tiba-tiba saja keranda itu benar-benar bergetar. "Moleh!" terdengar suara Sakti. "Sakti!" panggilku cukup keras. "Sita, ada apa? Mana Sakti? Awas, lepaskan!" teriak Om Panca yang sepertinya ditahan seseorang. Sadar dengan apa yang sedang terjadi, aku berniat keluar cungkup. Akan tetapi, belum sempat aku berpaling, dalam sekedipan mata, orang-orang pembawa keranda itu kembali muncul. Sial, kenapa mereka bisa semengerikan itu? Dan bagaimana bisa mereka sudah ada di tempat itu? Aku melangkah pelan, menjauh dari mereka. Sebisa mungkin tak aku kedipkan mata. Aku begitu takut jika terpejam barang sedetik saja mereka sudah muncul di depanku seperti tempo hari. Terjadi pergerakan. Satu di antara mereka. "Bangsat, kenapa harus laki-laki yang membawa kendi?" Om Panca!" teriakku meminta bantuan. Ku dengar sautan Om Panca dari luar. Tapi kenapa tidak ada satupun dari mereka yang mau masuk? Telingaku berdenging hebat. Seketika suasana menjadi sunyi. Bahkan tak ku dengar suara Om Panca dan lainnya. Para lelaki di depanku mulai bergerak pelan. 4 orang sudah berdiri di sisi keranda. 1 orang berada di depan mengangkat payung hijau. Sedang satunya lagi, tunggu, di mana orang ke-6? Kemana laki-laki yang membawa kendi? "Melo, opo pati?" ucap suara serak dari belakangku. Yang katanya ikut apa mati. Aku menjerit keras sampai-sampai tubuhku terlonjak dan jatuh ke tanah. Aku menangis dalam diam. Tak kuasa membuka mulut mencari bantuan. Laki-laki di depanku mulai bergerak pelan. Tangannya masuk ke dalam kendi yang ia bawa. Kepalaku menggeleng kuat. Air mata sudah tumpah di pipi tanpa suara tangisan. Gila, apa kejadian waktu itu bakal terulang kembali?
Tangan pucat itu bergerak perlahan menarik sesuatu yang mirip sekali dengan gumpalan rambut. Aku menarik nafas dalam ketika aku lihat wajah Pak Najib ditarik dari dalam kendi. Aku benar-benar tak bisa bergerak. Syaraf bahkan otot dan sendi seolah mati rasa. Nafas laki-laki di depanku berderik menakutkan. Lalu ia melemparkan kepala itu begitu saja ke samping. Kemudian tangannya kembali masuk ke dalam kendi. Tak kuasa melihat. Aku mencoba memejamkan mata. Tapi semua sia-sia. Kini kepala milik Om Panca terlihat begitu mengerikan. Darah keluar dari setiap lubang di wajahnya. Terus laki-laki itu melakukan berulang kali. Hingga kepala laki-laki itu meneleng ke kanan dan kiri. Ia melangkah perlahan ke arahku. Kami tak berjarak. Tangannya kembali masuk ke dalam kendi. Kemudian tangan pucat itu tertarik ke atas perlahan. Aku bergeming saat melihat kepala sakti terpampang jelas di depanku. Lalu tanpa rasa bersalah sedikit pun, laki-laki itu langsung menjatuhkan kepala sakti tepat di depanku. Teriakku begitu kencang. Aku bergerak membabi buta, berusaha untuk keluar dari tempat ini. Tak peduli menabraknya atau tidak. Kromoleo, Kromoleo, Kromoleo. Terdengar suara tumpang tindih dari arah belakangku. Puk. Aku tersungkur ke tanah yang dingin, membuat beberapa orang langsung menghubungiku, berusaha untuk membantu. Tapi ku tepis saking paniknya. Minggir, pergi, pergi, teriakku histeris. Sita, hei Sita, tenang, ucap Om Panca. Tak ku gubris. Siapapun yang memanggil, aku tak peduli. Semua yang barusan kusaksikan sudah cukup membuatku gila. Sita, bentak Om Panca. Nafasnya terdengar memburu, meski tak jelas. Aku melihat raut wajahnya tampak begitu ketakutan. Sita, tenang, apa yang terjadi? Tanya Om Panca. Aku menggeleng. Tak tahu harus berkata apa. Semua kejadian ini sungguh membuat suaraku hilang. Ditelan ketakutan. Tarik napas, tenang. Ada apa? Tanya Om Panca. Aku terus menggeleng, menangis tak bersuara. Dengan tangan gemetar, aku menuju ke arah pintu masuk cungkup. Kromoleo, ucapku lirih. Semua orang yang ada di sana seketika menoleh panik. Bahkan kulihat 2 orang lainnya sudah lari tunggang langgang meninggalkan kami. Astagfirullah, ucap Najib kaget. Kini, tepat di hadapan kami, sosok hantu pengiring jenazah sudah berdiri di ambang pintu masuk cungkup. Tap, satu orang yang membawa payung melangkah menuruni undakan batu. Lalu diikuti dengan laki-laki yang memanggul keranda. Dan yang terakhir yang membawa kendi. Kami bertiga tak bisa bergerak sama sekali. Seolah ada sesuatu yang mengunci tubuh kami untuk terus melihat ke arah dedemet itu. Kromoleo, ucap laki-laki yang berada di paling depan. Sereng, bau bangkai bercampur dengan dupa langsung tercium pekat. Tap. Kromoleo, ucap laki-laki yang paling belakang yang membawa kendi. Seketika bulu romaku berdiri kuat, tak seperti sebelumnya. Ucapan laki-laki pembawa kendi itu seolah sebagai dentuman kematian. Kromoleo, mulia. Kromoleo, mulia. Ucap suara tumpang tindih. Para dedemet itu mulai melangkah. Tanpa sadar kepalaku mengikuti arah pergerakannya. Tanpa tahu apa yang kuperbuat, aku berdiri dan menepis tangan Om Panca yang menghalangiku. Sita, kata Om Panca menahanku lebih erat. Lepas, ikuti atau mati, kataku tak sadar. Hei, apa maksudmu Sita? Hei, kata Om Panca terus menahanku untuk diam. Ikuti, ayo, ikuti mereka atau kita yang akan mati. Desaku mencoba bergerak menyusul para pengiring jenazah itu. Najib, Najib, panggil Om Panca. Tetapi laki-laki itu bergeming. Tatapannya tampak kosong, terus menatap ke arah depan. Najib, teriak Om Panca.
Laki-laki itu tersentak kaget. Lalu dia menatap ke arah Om Panca ketakutan. Ayo melo apa pati? Gumam Najib tak jelas. Mendengar itu aku terus menganggukkan kepala. Kini justru Om Panca yang tampak kebingungan. Najib menarik tubuhku agar bisa segera berdiri. Begitu juga Om Panca. Meski ia terlihat kebingungan, tapi tak bertanya lebih. Kami bertiga mulai berjalan, mencari keberadaan para pembawa keranda itu. Ajaibnya, tak satu pun senter yang dibawa bisa menyala. Kemana? Ucapku kebingungan. Sial, bodoh sekali. Kenapa ini bisa terjadi di kehidupanku? Apa dosaku selama ini sampai harus mencari dedemit seperti ini? Kita ke desa, ucap Najib. Maksudmu, Jib? Tanya Om Panca. Kamu tahu kan, Kromo Leo menandai orang yang akan meninggal. Nggak mungkin mereka berkeliaran di kebun sayur. Satu-satunya tempat ya ke desa, jelas Najib. Ayo, ucapku langsung menarik tangan Najib. Sesampainya di desa, kami bertiga sedikit tertegun. Semua lampu mati. Yang terlihat hanya bayang-bayang api yang dihidupkan dari dalam rumah. Mati listrik, ucap Najib. Sekarang kemana, Jeb? Tanya Om Panca. Ya ora ngerti, asu, umpat Najib. Aku menoleh ke sekitaran. Lalu sekelebat ingatan muncul. Jujur aku merasa begitu bodoh. Kenapa pula aku harus seperti ini? Rumahmu, kataku pelan menatap Najib. Hah? Tanya Najib kebingungan. Rumahmu di mana? Mereka sedang berkeliling menandai 7 warga desa. Dan yang terakhir rumah Nekmar, jelasku, mengingat satu persatu kepala yang diambil dari dalam kendi. Ayo, ucap Najib menarikku. Meski Om Panca tampak kebingungan, tapi ia tak berkomentar lebih. Hanya mengikuti kami berdua yang tampak gila. Terus kami melangkah dalam gelap hingga Najib tiba-tiba berhenti. Kepalanya lurus menatap ke depan. Aku pun menarik nafas tegang saat melihat para pengiring jenazah itu terus berputar-putar mengelilingi rumah Najib. Astagfirullah, ucap Om Panca lirih. Seolah mendengar yang diucapkan Om Panca, mereka berhenti seketika. Kini mereka menoleh, memandang kami dengan aura mencekam yang luar biasa. Aku hanya mampu beringsut di belakang Om Panca. Keberanianku sudah lenyap, entah kemana. Jeb, panggil Om Panca gemetaran. Bajingan, apa kui? Kata Najib. Mereka mulai melangkah tanpa suara, bergerak ke salah satu sisi jalan yang lain. Suara yang mereka timbulkan pun membuat nyali kami jatuh sampai ke dasar jurang. Ku pejamkan mata erat, tak tahu lagi harus berbuat apa. Yang kuinginkan hanya segera pergi dari tempat ini secepatnya. Ayo, kata Najib. Mau kemana? Tanya Om Panca. Kai dedemit wis mlaku, ayo, kata Najib yang katanya itu dedemitnya sudah bergerak. Goblok, mau sampai kapan? Kamu ikuti terus malah kamu yang bakal mati, blok, kata Om Panca. Lah terus piye, Sung? Tanya Najib emosi dan bingung. Tampak sekali raut wajahnya datar tanpa ekspresi. Ayo, kita pulang, pinta Om Panca. Aku mengangguk. Kami berdua berpaling dan bergegas melangkah untuk pulang. Sedangkan Najib berjalan menuju rumahnya. Goblok, mau kemana? Tanya Om Panca jengkel. Mulai, kata Najib polos. Goblok, ayo, umpat Om Panca langsung menarik tangan Najib kasar. Aku menghela nafas kasar. Yang salah bukan Najib, melainkan Om Panca. Kalau dia pulang ya jelas Najib berjalan ke arah rumahnya. Kami berjalan beriringan dalam diam, memetakan setiap detail kejadian yang barusan dialami. Sungguh, baru pertama kali aku mengalami hal seperti ini. Sekarang kalau sudah begini, apa mereka akan mengatakan kalau aku mengalami halusinasi? Tidak kan? Sesampainya di rumah Nekmar, kami bergegas masuk ke dalam. Saat Bule Fatma melihat Om Panca, ia langsung menghambur ke dalam pelukannya. Sakti mana? Tanya Bule Fatma. Om Panca menggeleng. Lantas ia kembali memeluk Bule Fatma kembali. Sedang aku melirik ke arah nenek yang berdiri di belakang Bule Fatma. Duduk, biar aku buatkan minum, kata Nekmar yang sepertinya tahu kalau kami baru saja mengalami hal berat. Cukup lama kami duduk di ruang tengah tanpa bicara satu sama lain.
Bahkan Najib dari tadi terlihat menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Terus Sakti gimana, Mas? Apa kita lapor polisi saja? Tanya bule akhirnya. Percuma, kita bakal disuruh menunggu 1 kali 24 jam, ucap Om Panca. Terus bagaimana? Sita, kamu ketemu sama Sakti? Tanya bule penuh harap. Boro-boro ketemu Sakti, justru karena dia kami hampir mati. Tukas Om Panca tajam. Apa maksudnya? Tanya Nekmar menatap Om Panca. Sada yang menjawab. Alih-alih Om Panca justru beranjak dan keluar rumah. Panca, panggil Nekmar. Tapi laki-laki itu terus berjalan tanpa menggubris. Najib, apa yang terjadi, Jeb? Tanya Nekmar. Aku bariki mati, Bude. Jawab Najib yang langsung mengusap wajahnya dengan kasar, yang katanya, aku setelah ini mati, Bude. Iki kabeh salahmu, sok-sokan mlebu ning cungkup. Gertak Najib menoleh ke arahku. Apa? Kenapa jadi salahku? Tanyaku kebingungan. Opo iki? Opo? Sopo sing mlebu cungkup? Siapa yang masuk cungkup? Tanya Nekmar tajam menoleh bergantian ke arahku dan Najib. Tanya sama cucumu itu, Bude, ucap Najib tajam. Sita, cerita sama nenek. Perintah nenek. Aku menunduk, tak berani menatap mata Nekmar. Sita, ucap Nekmar nadanya meninggi 1 oktav. Sita yang masuk ke cungkup, ucapku lirih. Kalau bicara sama orang tua tatap matanya. Ibumu ndak pernah mengajari sopan santun, kata Nekmar hampir teriak. Aku mengerjap kaget. Baru kali ini Nekmar teriak seperti itu. Sita masuk ke dalam cungkup, ulangku. Masuk ke dalam cungkup? Kamu masuk ke dalam cungkup itu lagi? Tanya Nekmar. Hah, lagi? Ada apa ini, Bu? Tanya Bule Fatma. Nekmar mengangkat tangannya, meminta Bule Fatma untuk diam tidak memotongnya. Kenapa, Nduk? Kenapa ndak mematuhi perintah nenek? Tanya Nekmar sedih. Aku hanya diam, kembali menatap lututku. Ku remas-remas kedua tanganku kuat-kuat untuk meredakan emosi. Sudah nenek bilang, jangan pernah mencari tahu. Siapapun kamu, apapun julukanmu, terserah. Tapi kamu tahu akibatnya sekarang? Tanya Nekmar. Aku menggeleng. Jawab! Teriak Nekmar. Sita cuma mencari Sakti. Kenapa kalian malah menyudutkanku? Seolah ini kesalahanku. Kataku lepas kendali. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya untuk penulisnya dan untuk teman-teman yang menyimak. Tanpa kalian menyimak, Fakta Sejarah tak akan ada. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.